Pergi ke pasar samudra mau beli buah semangka. Ayo, ngaku, siapa aja yang masih suka ketipu grup WA keluarga? Halo teman-teman, saya Dr. Sisi dan selamat datang di channel saya. Hari ini kita mau bahas tentang 5 kebiasaan yang kalau teman-teman lakukan di masa new normal ini, itu bisa termasuk kebiasaan yang salah. Stay tune sampai akhir, karena nanti aku juga akan share tentang tips and trick gimana sih cara untuk melakukan hal-hal di masa new normal ini supaya tetap menjaga tubuh kita untuk terhindar dari corona. Tanpa basa-basi, langsung kita masuk ke poin yang pertama, yaitu adalah pakai masker dengan tujuan supaya kita tidak kena corona. Oke, faktanya ini sebenarnya kurang tepat teman-teman, karena penggunaan masker di era new normal ini tujuannya bukan untuk supaya kita terhindar dari corona yang masuk, tapi tujuannya justru supaya kita tidak menularkan ke orang lain. Kalau teman-teman pakai masker kain, filtrasinya itu cuma sekitar 55%. Sedangkan kalau teman-teman punya masker medis, oke, itu filtrasinya lebih baik, bisa sampai 97%. Nah, tapi mau masker kain maupun masker medis, dua-dua sama punya fungsi yang bagus dalam hal menahan droplet kita. Sehingga kalau kita pakai masker, sebenarnya kita akan menolong membantu teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita supaya tidak tertular seandainya nih. Gak minta-minta ya, tapi seandainya kita punya corona dan kita karier. Jadi mindsetnya harus diubah teman-teman, yaitu kita pakai masker justru karena kita mau menjaga lingkungan sekitar kita. Kita justru mau memastikan orang-orang di sekitar kita, orang-orang dekat yang kita sayangi itu terjaga, terbebas dari corona. Masuk ke poin yang kedua, masih berkaitan dengan masker. Saking cintanya sama masker, ada beberapa orang yang walaupun sedang berolahraga dalam kondisi yang berat, tetap pakai masker. Nah, ini sebenarnya sedikit kurang tepat teman-teman, karena ketika kita berolahraga justru tubuh kita ini butuh asupan oksigen yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan saat kita beraktivitas biasa. Sebagai perbandingan, biasanya kalau lagi aktivitas biasa tubuh kita cuma 250 mili oksigen yang dibutuhkan. Tapi kalau lagi olahraga berat bisa mencapai 5000 ml. Jadi cukup signifikan, kebutuhannya bisa sampai 20 kali lebih kebutuhan oksigen tubuh kita. Memang secara ilmiah ukuran partikel oksigen itu sebenarnya pasti bisa nembus masker kita. Cuma beberapa orang mungkin ketika pakai masker, pola nafasnya mungkin jadi sedikit terhambat. Ada yang belum terbiasa kan? Ketika dipaksakan dengan olahraga, otomatis aktivitas bernafasnya itu akan jadi terganggu dan bisa menimbulkan gejala-gejala ringan seperti pusing, nyeri kepala, kayak merasa sesak nafas. Padahal sebenarnya tubuhnya nggak sesak ya. Tubuhnya nggak sesak, cuma perasaannya aja. Sehingga saran saya tetap kalau berolahraga, bisa lepas maskernya, tapi dengan catatan bahwa kita olahraga tentu di tempat yang jauh dari keramaian. Contohnya nih yang lagi umum banget sekarang, goes kan? Tapi masalahnya adalah kalau naik sepeda biasanya bareng-bareng tuh. Nah, di sini teman-teman juga harus hati-hati. Jangan sampai cuma karena lihat video ini, wah olahraga nggak usah pakai masker, terus sekalipun rame-rame, maskernya dibuka semua, ngobrol enak dan lain-lainnya. Ya, itu juga kurang cocok teman-teman, karena resiko penularannya tetap ada. Jadi teman-teman juga tetap harus pertimbangkan pakai masker. Poinnya kalau teman-teman memang mau fokusnya olahraga, usahakan jauh dari keramaian. Akan memang fokus aja, dan selama fokus ini, boleh kok nggak pakai masker. Karena tujuannya juga untuk membantu supaya teman-teman lebih efisien saat berolahraga, dan nggak lama-lama akhirnya berolahraga di tempat umum. Masuk ke poin yang ketiga, yaitu adalah tetap maksa kerja walaupun sedang kondisi tidak fit. Oke, sebelum corona mungkin ketika kita masih dalam kondisi yang sakit terus kita masih masuk kerja, itu diapresiasi sama bos kita, diapresiasi sama teman-teman kita. Tapi kalau masa sekarang justru kebalik teman-teman. Kalau kita nggak fit, lebih baik ngomong sama atasan kita dan ambil waktu cuti, supaya kita juga bisa memaksimalkan kesehatan kita, dan yang lebih penting lagi adalah kita menjaga juga supaya orang-orang di kantor kita tidak resiko terpapar. Karena makin kesini makin banyak banget bukti-bukti bahwa banyak sekali perkantoran yang jadi klaster, banyak sekali kantor-kantor tempat yang tertutup yang jadi tempat penularan virus. Bermula dari satu orang yang tidak fit tadi yang masuk kantor. Jadi dengan kita sebenarnya nggak masuk, itu sebenarnya kita justru membantu kantor kita supaya tetap bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Maksimalkan waktu yang di rumah untuk bisa memulihkan diri segera mungkin. Oke teman-teman, poin yang keempat, yaitu adalah terlalu takut sama corona. Di masa new normal gini, kadang-kadang ada orang-orang yang nggak takut sama corona. Tapi lebih banyak lagi juga yang ketakutannya berlebihan terhadap corona. Nah, ini justru nggak baik teman-teman.
corona kita perlu waspadai, tapi kita nggak perlu takuti. Kenapa? Karena kalau kita takut, biasanya tubuh kita punya hormon stres yang namanya kortisol. Ketika kita terlalu banyak stres, terlalu ketakutan terhadap hal apapun ya, nggak cuma corona, kortisol level kita akan meningkat. Nah, kortisol ini akan menyebabkan tubuh kita untuk bereaksi, dalam tanda kutip, berlebihan terhadap banyak aktivitas di dalam tubuh kita. Seandainya di dalam tubuh kita ada corona, maka kortisol ini akan memperparah kondisi efek samping yang ditimbulkan corona di dalam tubuh kita. Sekali lagi, pesanku, corona kita waspadai, tapi tidak takuti. Oke? Terakhir, poin yang kelima. Hal yang sebenarnya klise banget sih teman-teman. Apa itu? Yaitu adalah jangan terlalu percaya sama media. Ya, termasuk apa yang teman-teman nonton saat ini. Usahakan untuk teman-teman nggak gampang percaya dari satu sumber saja. Sebagai seorang dokter, saya terbiasa untuk punya pola pikir yang kritis, yang nggak langsung percaya aja sama satu sumber. Usahakan teman-teman bisa cari 2-3 sumber yang lainan yang teman-teman bisa cross-check-kan dan memang menunjukkan ke satu jawaban yang sama. Sebagai dokter pun saya nggak cuma percaya kayak WHO aja selesai gitu, tapi kita juga cross-check ke CDC, cross-check ke NCBI, dan banyak sekali jurnal-jurnal yang saling berkaitan untuk memastikan suatu teori atau suatu penemuan itu memang absah atau valid. Soalnya teman-teman, makin kesini era makin digital, kita makin banyak disajikan dengan informasi-informasi di media digital. Dan to be honest, banyak banget media-media yang nggak valid sebenarnya. Beritanya zaman kapan, dipublikasi zaman kapan, sebenarnya tujuannya untuk rating aja. Jadi saran saya teman-teman, usahakan untuk jangan mudah percaya terhadap satu sumber berita. Cari 2-3 berita yang lain, cross-check-kan, baru kita bisa uji valid atau tidak. Oke, segitu aja videonya teman-teman. Singkat aja, like videonya kalau suka, dislike kalau nggak suka. Share ke teman-teman yang lain, siapa tahu video ini bermanfaat. Subscribe juga kalau teman-teman mau dukung channel ini supaya terus berkembang. Thank you, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.